untuk memastikan seluruh pedagang lama tidak tergeser oleh kepentingan pihak lain. Itu aja pertanyaan yang saya sampaikan. Tapi di sini intinya saya dan jajaran dan anggota Pemuda Pancasila pimpinan unit pusat pasar siap mendukung program Kota Pematang Siantar perihal pembangunan gedung 4 dan nasib para pedagang korban kebakaran ataupun terdampak. Dan kami siap mengawal untuk pasar yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih, saya dari API 2T atas nama Edi Siburian. Sebelumnya saya mau mengenang kembali pada saat pertama sekali Pak Wali mencalonkan, saya yang membawa Pak Wali berkeliling ke Majelis Kabupaten Wali dan kita sudah berbicara bagaimana keadaan di Pasar Loras. Tapi prioritas kita sekarang bukan itu lagi Pak Wali, prioritasnya sekarang kan gedung 4. Harapan kami ya gedung 4 itu segeralah diperbaiki, karena kita juga tahu bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial, artinya kita harus saling berkaitan. Tapi di satu sisi Pak Wali, manusia itu adalah serigala bagi makhluk lainnya, sehingga hadirlah pemerintah untuk mengatur kehidupan umat manusia. Artinya kita jangan mau kalah dengan satu kelompok. Karena masalah gedung 4 ini, Pak Jokowi ini sudah meluas menjadi masalah kota. Artinya apa? Warga Kota Pematang Siantar sudah banyak yang stres oleh keadaan gedung 4 ini. Salah satunya karena akses jalan itu Pak Wali. Sudah sering terjadi perkelahian di Jalan Merdeka. Jadi saya rasa itu harus menjadi prioritas ke depannya. Baru yang ini, Bapak Lurah Dikora ya. Kami sudah beberapa kali pernah mengusulkan, mungkin pada saat itu Pak Lurah lagi katanya menjaga istri sedang sakit ya. Jadi saya keluar kemarin kami berbicara bahwasannya itu kan ada di situ gang kebakaran. Kami memohon supaya gang itu dibuka agar akses dari belakang bisa dan memperlancar sistem perdagangan akses ke pajak oras lah kita katakan. Akan tetapi yang kami dapatkan adalah bahwasannya dari rumah Pak Lurah ada keberatan dari warga-warga sekitar. Artinya begini Pak, mereka keberatannya tentang keamanan dan sebagainya. Jadi di sini kebetulan saya ada komunitas tempat Pak, orang belakang pajak. Saya memohon supaya itu melalui Pak Wali supaya gang kebakaran itu dibuka. Masalah keamanan itu saya bertanggung jawab dengan cara kita buat gerbang Pak. Saya bilang kuncinya kita tutup jam 6, buka jam 6 pagi, tutup jam 6 sore. Itulah harapan saya ke depannya supaya akses pengunjung ke pajak oras lebih terjangkau. Itulah harapan saya. Nanti kalau ada yang berikutnya akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Edi Siburian, perwakilan dari Pemuda Pancasila, pimpinan unit gedung 4 Pasar Horas serta P3 unit pusat pasar. Mungkin izin Pak Wali, itulah tadi aspirasi kepada kita pemerintah Kota Pematang Siantar. Beragam-ragam aspirasinya, namun harapan kami juga pemerintah kota selalu memberikan yang terbaik dan kita berusaha untuk sama-sama bersinergi menjaga kondusivitas, mungkin karena jam makan juga ya Pak. Belum makan ya Pak. Kita santai sambil dialog, namun mungkin izin Pak Wali ada sedikit sebelum makan, ada yang Bapak ingin sampaikan dari aspirasi yang disampaikan kawan-kawan tadi Pak. Baik, terima kasih buat semua teman pengusaha Aliansi Pedagang Pajak Oras Unit 4 ya. Saya baru tahu juga persis kalau 1, 2, 3 itu yang Jalan Sutomo itu ya. Jalan Sutomo, Jalan Merdeka ke sana.
kurang lebih masuk Siantar ini hampir 3 bulan lah. Ya, 3 bulan. Saya pertama masuk tanggal 3 bulan 4 1 bulan ya. Tanggal 3 tanggal 3 bulan 4 1 bulan, tanggal 3 bulan 5 2 bulan. Jadi hampir 3 bulan lah saya di sini. Memang saya tahu persis saat kebakaran pun saya sedang ikut berkampanye di Siantar. Ini terbakarnya kalau saya lihat 22 September ya. Sudah lagi sibuk-sibuknya mulai kampanye. Ya, tapi saya dengar dari kawan-kawan di Pemko ini pun dalam proses pembangunan Pemprov, Gubernur juga sepertinya mau men-take over pembangunan ini, ya kira-kira begitu ya. Salah satunya dan sudah diajukan atas permintaan Pak Bobi juga, Gubernur Medan, sudah dikirim dari Pemko ke Pemprov Medan dokumen pajak Horas ini ya. Persisnya dikirim 1 bulan yang lalu sudah sampai di Pemprov. Di luar ini juga sebenarnya ke saya dan saya pribadi pun punya rencana untuk itu, tapi saya lihat kurang nyambung dengan pembahasan. Tetap yang diprioritaskan gedung 4 ya, kembali ke kondisi sedia kala, kira-kira gitu ya. Jadi bukan kita tidak memperhatikan Bapak Ketua Pedagang tadi ya, sangat diperhatikan Pemko, dan saya sering diajak rapat di Pemko membahas tentang pajak Horas. Kita ngerti betul, dan saya ini pun sejak saya lahir di Siantar sudah ada pajak Horas yang gedung 4 itu. Saya tinggalkan Pematang Siantar ini kurang lebih 50 tahun yang lalu. Sekarang saya hampir berumur 68 tahun. Jadi umur 18 sudah berangkat merantau teman SMA ya. 50 tahun yang lalu ini kawan-kawan pemuda Pancasila belum ada di bumi pertiwi ini ya. Yang paling tua berapa lah umur sini? 49. Saya meninggalkan aja udah 50 tahun. Jadi saya tinggalkan, beliau pun belum lihat matahari ini. Bapak apa panggilan? Bilion, luar biasa, bilioner ini, bilioner bangun. Belum, saya kurang lebih 50 tahun yang lalu. Jadi saya nanti Oktober berumur 68 tahun yang lalu. Saya juga ke Persis, pajak Horas, Inang Tua, saya juga ada pedagang di situ. Keluhan itu saya dengar. Ya, tapi pun saya sebagai wali kota juga tidak berjanji sewenang-wenang, tapi yang pasti Pak Bobi sebagai gubernur sangat mengasih perhatian, dan proposal kita sudah sampai ya, sudah dikirim ke kantor gubernur lupa tanggal katanya, tapi yang saya tahu kurang lebih bulan yang lalu sudah diantar langsung ke Kepala Dinas PU Pemprov Sumatera Utara. Nah, tapi di luar itu kita tetap berusaha. Ke saya sendiri sudah banyak developer yang datang, bahkan mau dijadikan ada bikin apartemen, tapi pasar tetap lantai 1, 2, 3, 4 tetap jadi pasar, ke atasnya apartemen, banyak alternatif. Cuma saya bilang saya kembalikan ke yang lebih mengerti lagi permintaan masyarakat setempat tetap kayak apa. Seperti pemerintahan tadi itu kembali ke semula kira-kira gitu ya. Ada permintaan itu ada. Jadi di atas mau dibikin apartemen, tapi pasar milik rakyat tetap, bahkan disiapkan 4 lantai. Tapi permintaan tadi itu harus kembali ke tempat itu pun, itu kita selalu bahas di Pemko. Ini pun kita sedang menunggu bagaimana perkembangan dari Pak Gubernur tentang pajak Horas ini, dan dia bukan sengaja, dan kita punya apa namanya dana alokasi hibah untuk Siantar ya, ada dana alokasi hibah kita untuk Siantar yang siap
alokasikan untuk itu walaupun tidak cukup. Diperkirakan 80 dana alokasi kita itu kurang lebih 70 ya. Ya jadi nggak cukup dana alokasi hibah kita dari Pemprov itu nggak cukup ya. Ya, yang tahu sih sekalian ya angka ini. Ya, saudara-saudaraku yang ini yang pelaku usaha di pusat pasar. Jadi mungkin nggak usah dihadirkan, benar tahun ini akan dilaksanakan. Menurut saya loh ya. Ya Pak ya, siapa Pak Ketua tadi? Pak Ketua P3B-nya itu segera dan akan selesai tahun ini. Itu rencana kita, mudah-mudahan terselesaikan sesuai harapan kita lah ya. Ya saya rasa dari saya sekian dulu informasi tentang rencana ke pajak Horas tadi. Ya, Horas mana mau lihat ya?